Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider Kali Channel TV yang selalu hadir memberikan opini untuk edukasi tanpa perlu ilmu yang sundul langit. Dan jangan lupa subscribe serta tombol loncengnya. Baiklah, kita mulai dengan topik mengupas kambing menerawang oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan kami yang mengatasnamakan gerakan murah justru mengalami banyak penolakan, dan tentu saja framing penolakan tersebut tidak jelas siapa yang diuntungkan. Kehadiran kami memang menimbulkan kontroversi. Mengapa kontroversi? Dari nama saja, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah multitafsir. Kata aksi berarti melakukan, bertindak, dan pertanyaannya, dengan cara apa menyelamatkan Indonesia? Kemudian mengapa harus diselamatkan? Apakah saat ini dalam situasi darurat? Adakah sebuah organisasi massa bisa menyelamatkan Indonesia? Kalau menyelamatkan dapurnya sendiri, banyak contohnya. Dan masih lagi pertanyaan yang menimbulkan kontroversi. Sebenarnya, dalam konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian setelah reformasi diperjelas lagi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1. Setelah reformasi, justru kebebasan berpendapat ini kebablasan, dan energi bangsa Indonesia saat ini hanya habis untuk hiruk-pikuk politik praktis kaum elit yang mengarahnya adalah perebutan kekuasaan 5 tahunan. Dan mereka dengan entengnya berlindung pada hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau Orba saja mematikan pasal 28 UUD 1945, waktu itu bisa menjaga stabilitas selama 20 tahun. Dan semuanya efektif diam, serta terbukti terjadi stabilitas. Padahal banyak timbul korban bagi mereka yang berseberangan. Lucunya, isu PKI yang dilontarkan oleh satu deklarator kami, Purnawan Jenderal Gatot Nurmantio ini, seolah rezim Orde Baru adalah contoh keberhasilan dalam penumpasan PKI. Sepakat. Kondisi masa itu korbannya bukan hanya PKI saja, bro. Masyarakat awam pun itu korbannya juga banyak. Mereka yang hanya memajang foto proklamator dan pahlawan kita Bung Karno di rumahnya pasti akan berurusan dengan rezim Orba, apalagi demo. Jadi kalau rezim saat ini masih memberikan ruang untuk aksi kami berkeluar-keluar, mestinya sebagai mantan jenderal dan dekat dengan pemilik kata otak dungu si Rocky Gerung, bahkan dalam satu barisan, mestinya paham bagaimana pendekatan stabilitas. Jangan-jangan pemilik otak dungu sekarang sudah kehilangan otaknya juga. Dalam sebuah peperangan, salah benar itu tidak berlaku dan tidak penting. Tujuan hanya menang dan kalah. Itu saja, gak ada yang lain.
dan mereka yang menang bisa membuat semua kebenaran. Jatuhnya rezim Orba bukan karena otoriter, tapi gagal dalam menjaga ketahanan ekonomi dan terjadi resesi Indonesia akibat rezim yang korup. Jadi kalau pemerintah saat ini hanya melakukan strategi pingpong dalam menjaga stabilitas politik, ya oposan sudah merasa berlebihan. Ya, jadi menurut lu ketahanan politik dan stabilitas nggak perlu atau nggak penting aturan seperti pasar bebas? Sebagai masyarakat awam dan sudah masuk dalam era revolusi industri 4.0, saya yakin generasi milenial yang populasinya lebih banyak di Indonesia semakin cerdas dan saat ini prihatin dengan kelakuan para elit politik yang masih suka dengan politik praktis jalanan yang hanya membuat gaduh dan miskin produktivitas serta hanya menebarkan pesimistis belaka dan selalu membahas mundur belakang tanpa memberi solusi maju ke depan arah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut saya, kalau mau beroposisi, masuk aja dalam partai atau buat partai baru, biar pertandingannya jelas dan waktunya juga tersedia. Sikap kami yang roadshow dengan dalih saat ini tidak ada peran oposisi karena terjadi oligarki, justru pihak kami kelihatan tidak memberi contoh nasionalisme pada masyarakat yang semakin cerdas dengan membuat hiruk-pikuk politik di masa negara berkonsentrasi penuh untuk mempertahankan ketahanan ekonomi, kesehatan, pangan, dan stabilitas politik agar dapat melindungi masyarakat dan bangsa serta menjaga kedaulatan NKRI dalam masa pandemi COVID-19 dan resesi global. Kalau mau beroposisi, persiapkan dengan matang dan bicara pada saat yang tepat dalam sistem yang telah disepakati dalam perebutan kekuasaan 5 tahunan. Kalau sekarang banyak partai yang bergabung dan mendukung pemerintah, itu namanya trust, kepercayaan, bukan oligarki. Karena ruang oposisi tetap terbuka dan diatur dalam undang-undang. Dan pergunakanlah dengan bijak demi peradaban Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.